akan kami sampaikan kepadamu ini adalah hal-hal yang sangat penting bagi pembuktian diri seorang pemilih, seorang yang ditunjuk dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah akhir zaman, yaitu khalifatul dunia, Al-Imam Al-Mahdi, sang kinasih, sang ratu adil Satrio Piningit, agar bisa dimengerti dan dipahami oleh semuanya sebagai sesuatu yang benar atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan hanya sekedar retorika, bukan pula hanya sekedar dongeng dan cerita atau kisah yang tidak mempunyai makna dan arti. Saudara-saudaraku, sesungguhnya bahwa kami semua para leluhur kegaiban telah lama mempersiapkan segala sesuatunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal perbekalan serta hal-hal yang akan memperkuat pembuktian atas pilihan Tuhan tentang imam akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, sang ratu adil Satrio Piningit, sang kinasih. Untuk bisa menjadi siap seperti saat ini tentu bukanlah sesuatu perkara yang mudah bagi kami para kegaiban untuk mengumpulkan semua benda-benda pusaka, baik dari para nabi, para wali, dari kerajaan-kerajaan yang sesungguhnya tersebar di berbagai tempat di wilayah Nusantara, bahkan di bumi belahan manapun berada. Dan yang kami kumpulkan tersebut adalah bagian-bagian inti dari perkumpulannya yang kami jadikan kunci untuk perbendaharaan yang lainnya. Saudara-saudaraku, karena waktu semakin dekat dan mendekat, maka segala hal yang kami sampaikan kepadamu adalah perihal-perihal inti dan pokok, agar supaya semua bisa memahami tentang alur cerita dan kisah perjalanan kehidupan akhir zaman bersama sang pinilih, sang kinasih Satrio Piningit, sang ratu adil Imam Al-Mahdi. Mengenai tentang perihal yang bisa kami kumpulkan itu, yang bisa kami sampaikan pula kepadamu sebagai kunci pembuka saja adalah sebagai berikut. 1. Pusaka Tunggul Nogo dan Songsong Tunggul Nogo. Nah, kedua pusaka itu adalah pusaka yang pernah dimiliki dan dipergunakan oleh yang membuka tanah Jawa, yaitu Gusti Mahaprabu Aji Saka. Lalu yang kedua, tombak Kiai Pleret, yaitu pusaka yang dipergunakan sebagai simbol zaman kejayaan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Lalu yang ketiga, tongkat Nabiullah Ibrahim. Lalu yang keempat, tongkat Nabiullah Musa alaihi salam. Lalu yang kelima, tongkat Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Yang keenam, tabut perjanjian. Untuk perihal mengenai tabut perjanjian ini, maka kami hanya boleh menyampaikannya sebatas kalimat tabut perjanjian saja. Sedangkan mengenai masalah bentuk dan isinya, maka nanti beliau yang terpilih tersebutlah yang akan memperlihatkan serta menerangkannya. 7. Satu peti kemas dalam peti yang terbuat dari emas pula, yang merupakan hadiah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berisi 100 batang emas, yang setiap batangnya mempunyai berat 1 kilogram.
Lalu yang kedelapan, sebuah intan berbentuk bola yang berada dalam tempatnya berkaki 3 dan mempunyai berat 10 kg, yang di tengahnya atau di dalamnya terdapat tulisan lafal Allah berwarna biru. Benda tersebut merupakan pemberian dari Nabiullah Khidir alaihissalam. 9. Peti kemas putih yang berisikan emas batangan yang juga terbuat dari bahan emas putih juga, sejumlah 77 batang, dan setiap batangnya mempunyai berat 1 kg. Bentuk dari peti tersebut adalah berbentuk peti biasa, namun di bagian atasnya tertulis lafal Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan di sisi bagian depan dari peti tersebut terdapat lambang bintang yang berjumlah 5. Peti tersebut adalah satu peti yang merupakan master atau kunci dari kekayaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yang secara keseluruhannya berjumlah 5.929 peti yang berisikan berbagai macam bentuk dan rupa. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa yang akan dikeluarkan dari alam kegaiban adalah benda-benda yang merupakan pokok dan inti sebagai kunci terhadap perbendaharaan yang lainnya. Lalu ke-10, yaitu intan poncowarno, yaitu sebuah intan yang berbentuk hampir serupa dengan buah belimbing, bersegi 5, memancarkan 5 warna, dan benda tersebut adalah benda yang pernah dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bekal pedoman peradaban atau simbol peradaban kehidupan Nabiullah Adam alaihissalam, yang kemudian dipergunakan oleh bangsa dan negaramu Indonesia Raya, yaitu Pancasila. 11. Beberapa kitab yang kami tidak bisa sebutkan nama kitabnya, yang merupakan kitab kejayaan masa kehidupan dari zaman-zaman sebelumnya. Dan untuk masalah kitab tersebut, maka nanti beliau sendirilah yang akan menjelaskan dan menerangkannya kepada halayak atau umat, karena untuk hal-hal yang hanya boleh diterangkan dan dijelaskan oleh beliau yang terpilih itu sendiri, maka kami tidak berhak untuk menerangkan dan menjelaskannya. Saudara-saudaraku, sementara itu yang bisa kami sampaikan kepadamu untuk disampaikan kepada semuanya mengenai benda-benda yang akan dikeluarkan dari alam kegaiban untuk sementara hanya baru sampai pada penjelasan yang seperti itu. Saudara-saudaraku, bahwa bagi kami semua pengemban amanah kegaiban adalah membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk mengumpulkan itu semuanya. Lalu sementara kami mengumpulkan itu semua, maka bertahun-tahun pula raga beliau yang terpilih itu hidup terpontang-panting penuh caci dan maki serta hinaan atas dirinya, bahkan pula sampai kepada fitnah-fitnah yang ditujukan kepada dirinya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna untuk membentuk karakter, sifat, dan watak yang kuat, tentunya untuk menjadi pemimpin umat dalam kehidupan akhir zaman ini. Saudara-saudaraku, kebenaran yang benar bahkan terpendam dalam kenistaan yang dalam, maka bila telah tiba masa dan waktunya akan tampak sebagai kebenaran yang nyata, ibarat seperti intan yang terkubur dalam lumpur yang dalam, pada saatnya ditemukan
maka dia tetap akan bercahaya dan bersinar terang. Saudara-saudaraku, apa yang kami sampaikan kepadamu ini, yang kemudian disampaikan kepada semuanya, mungkin saja ada yang berpikir dan menganggap sebagai orang yang mengigau. Akan tetapi janganlah engkau khawatir untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang pada saat dan waktunya pasti akan menjadi nyata. Sebab mengenai perjalanan kehidupan akhir zaman ini bersama Sang Kinasih adalah sebuah perjalanan kehidupan yang sungguh sangat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah tertulis semenjak kehidupan itu belum diturunkan. Saudara-saudaraku, semua yang kami sampaikan ini akan terbukti dalam waktu yang sebentar lagi, dan juga sebagai penjelasan dan pemahaman bagi semuanya bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka dibuatlah dengan sebab musabab. Untuk itulah harus kamu fahami bahwa beliau, pemimpin akhir zaman itu, adalah khalifah yang bertugas untuk menegakkan hukum di akhir zaman, beserta dengan menyampaikannya sebagai tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memakmurkan kehidupan di akhir zaman ini. Lalu bagaimana seseorang itu dianggap sebagai khalifah akhir zaman untuk memakmurkan dunia, sementara dia datang, muncul dan mengaku tanpa bukti apa-apa yang akan dipergunakan dalam menjalankan tugasnya? Kami menyampaikan kepadamu dalam penjelasan dan keterangan yang semakin terang benderang, karena memang sesungguhnya bahwa masa dan waktunya telah tiba bagi semuanya, bagi semua umat di Nusantara dan di seluruh belahan dunia. Saudara-saudaraku, waktu semakin mendekati pelaksanaan akan terjadinya semua itu, maka tabir-tabir kegelapan tentang imam akhir zaman akan semakin kita